Salam hangat dan selamat datang kembali di Story Tanah Air. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami dalam menggali kekayaan dan legenda Nusantara. Jangan lupa untuk terus mendukung semangat belajar dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasinya. Apresiasi kami sampaikan kepada sahabat Story Tanah Air dari berbagai daerah, seperti Lombok, Paciran, Pati, Ambon, Ende, Ngawi, Manado, Kajang hingga Kota Baru yang setia mengikuti video-video kami sebelumnya. Kami ingin mengenal kalian lebih dekat. Yuk, tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar beserta legenda yang populer di sana. Siapa tahu, legenda tersebut akan kami angkat di video berikutnya. Dan kali ini, mari kita simak sebuah legenda penuh keberanian dan cinta sejati, kisah Roro Mendut. Seorang gadis nelayan yang dihadapkan pada kekuasaan, tekanan, dan ujian takdir yang mengubah segalanya. Simak ceritanya sampai selesai. Roro Mendut adalah seorang gadis muda dari sebuah desa nelayan di pesisir Teluk Cikal, Pati, Jawa Tengah. Kehidupannya yang sederhana bersama kakek Siwo, yang merawatnya sejak kecil, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Meskipun hidup mereka jauh dari kemewahan, Roro Mendut tumbuh menjadi gadis yang cantik dan memesona. Kecantikannya tak hanya menarik perhatian para pemuda desa, tetapi juga membuatnya dikenal di daerah sekitar sebagai gadis yang berseri-seri dan penuh daya tarik. Namun, di balik pesonanya, takdir Roro Mendut mulai berubah. Kecantikan yang menjadi anugerah itu perlahan membawa bayang-bayang penderitaan. Hidupnya yang damai dan penuh kasih bersama sang kakek mulai terguncang oleh kenyataan bahwa dunia di luar desa kecilnya memiliki rencana lain untuknya. Kehidupan sederhana itu digantikan oleh kisah cinta terlarang, godaan kekuasaan, dan ujian yang menguji keberaniannya, mengubah hidup Roro Mendut selamanya. Suatu hari, Roro Mendut diperkenalkan dengan Adipati Pragola, seorang bangsawan kaya yang sangat tertarik padanya. Adipati Pragola, yang usianya jauh lebih tua dan sudah memiliki istri, jatuh hati pada kecantikan Roro Mendut dan berniat menjadikannya selir. Perkenalan ini membuat hidup Roro Mendut semakin rumit, karena ia tahu bahwa menjalin hubungan dengan Adipati Pragola bukanlah hal yang baik. Ia merasa risih dan menolak dengan tegas tawaran tersebut. Meskipun demikian, Adipati Pragola tidak begitu saja menyerah, dan tetap mendekatinya meskipun penolakan itu datang dari hati Roro Mendut. Roro Mendut merasa bingung dan terjebak dalam situasi yang tidak ia inginkan. Kecantikannya telah membawa perhatian dari banyak orang. Namun kali ini ia berhadapan dengan seorang pria yang lebih tua, berkuasa, dan sudah beristri. Penolakan Roro Mendut bukanlah karena dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi godaan ini, melainkan karena ia merasa bahwa hidupnya lebih dari sekadar menjadi objek cinta seorang pria yang tidak ia cintai. Namun, takdirnya kembali berbelok tajam ketika pemberontakan Adipati Pragola terhadap kekuasaan Mataram Islam akhirnya gagal. Akibat kegagalan pemberontakan tersebut, nasib Adipati Pragola berubah drastis, dan ia terpaksa mundur dari posisinya. Meski demikian, ketertarikan dan hasrat terhadap Roro Mendut tidak berkurang. Roro Mendut yang awalnya berharap dapat hidup tenang kembali, justru semakin terjerat dalam pusaran cinta terlarang yang datang dari seorang bangsawan. Kehidupan yang semula sederhana dan damai kini dipenuhi dengan ketegangan, karena Roro Mendut harus menghadapi lebih banyak tekanan dari pihak yang lebih kuat dan lebih berkuasa, yakni Adipati Pragola yang tak rela melepaskannya begitu saja. Kehidupan Roro Mendut mengalami perubahan drastis setelah pemberontakan Adipati Pragola dihentikan oleh pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Dengan kemenangan Mataram, wilayah Pati jatuh ke tangan pasukan Sultan Agung, yang segera menjarah seluruh kekayaan yang ada di daerah tersebut, termasuk Roro Mendut. Tanpa diduga, Roro Mendut yang tadinya hidup dalam kedamaian dan kesederhanaan, kini menjadi bagian dari rampasan perang. Ia dibawa ke Mataram dan dipersembahkan sebagai hadiah untuk Tumenggung Wiraguna, seorang pejabat tinggi yang terkenal kejam dan berkuasa. Kehadiran Roro Mendut di Istana Mataram tidak hanya membawa kebanggaan bagi Tumenggung Wiraguna, tetapi juga membuka lembaran baru dalam hidup Roro Mendut yang penuh dengan penderitaan. Ia diperlakukan sebagai harta rampasan perang yang harus tunduk pada kehendak Sang Tumenggung, meski ia tidak ingin menjalani nasib tersebut. Roro Mendut yang awalnya hanya seorang gadis nelayan biasa,
kini terperangkap dalam pusaran kekuasaan yang lebih besar dan lebih menakutkan dari apa yang ia bayangkan. Di Mataram, dia tidak lagi menjadi gadis yang bebas, melainkan barang yang diperjualbelikan dan diperlakukan sesuka hati. Roro Mendut tidak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Kehidupan yang seharusnya penuh dengan impian dan kebahagiaan, kini berubah menjadi sebuah kenyataan yang sangat berbeda. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kecantikannya telah menjadi sesuatu yang bisa dimiliki siapa saja, dan dalam kekuasaan Tumenggung Wiraguna, dia tidak punya pilihan lain. Disinilah kisah hidup Roro Mendut memasuki babak baru yang lebih gelap, dan takdirnya semakin terjalin dengan kekuasaan dan kekejaman yang memaksanya untuk berjuang mempertahankan harga dirinya. Roro Mendut tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir dalam cengkeraman Tumenggung Wiraguna. Meski sudah diperlakukan semena-mena, Roro Mendut tetap berusaha untuk melawan dan mempertahankan kebebasannya. Ketika Tumenggung Wiraguna mengajaknya untuk menikah, Roro Mendut menolak dengan keras. Ia merasa bahwa pernikahan dengan pria tua itu adalah akhir dari segala harapan yang dimilikinya. Ia lebih memilih untuk hidup dalam kesendirian daripada tunduk pada kehendak Tumenggung yang sudah sangat berusia lanjut dan tidak lagi menarik baginya. Namun, penolakan tersebut membawa konsekuensi yang sangat berat. Tumenggung Wiraguna, yang tidak pernah terbiasa ditolak, memberi hukuman yang sangat keras kepada Roro Mendut. Ia diperintahkan untuk membayar pajak setiap hari jika tidak ingin dipaksa menikah dengannya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Roro Mendut akhirnya membuka sebuah warung rokok di Pasar Prawiramantren, sebuah usaha kecil yang mulai berkembang pesat. Namun, meskipun usaha ini memberikan harapan untuknya, Roro Mendut tetap merasa terjebak dalam kehidupan yang dipenuhi tekanan dan penderitaan. Kehidupan Roro Mendut sebagai pemilik warung rokok membawa banyak perubahan. Para pria yang datang untuk membeli rokok menjadi sangat tertarik dengan kabar bahwa Roro Mendut menghisap rokok terlebih dahulu sebelum menjualnya. Hal ini membuat rokok yang dijualnya sangat laris, namun semakin memperburuk posisi Roro Mendut di mata Tumenggung Wiraguna. Kabar yang tersebar semakin memperkuat reputasinya sebagai wanita yang tidak bisa dikuasai. Namun di sisi lain, ia semakin terperangkap dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan. Usaha rokok Roro Mendut terus berkembang pesat, dan popularitasnya di Pasar Prawiramantren semakin meningkat. Para pria dari berbagai kalangan mulai berdatangan ke warungnya, tidak hanya untuk membeli rokok, tetapi juga untuk melihat langsung kecantikannya. Isu bahwa setiap rokok yang dijual telah dihisap oleh Roro Mendut menjadi daya tarik tersendiri, yang membuat rokok tersebut menjadi simbol eksklusivitas. Dengan cerdas, Roro Mendut memanfaatkan situasi ini untuk mengumpulkan uang guna membayar pajak yang dikenakan oleh Tumenggung Wiraguna. Namun, ketenaran ini juga membawa risiko yang besar. Tumenggung Wiraguna merasa marah karena Roro Mendut berhasil memanfaatkan hukumannya untuk keuntungan pribadi. Ia merasa bahwa usaha rokok tersebut adalah bentuk penghinaan terhadap kekuasaannya. Meski demikian, Roro Mendut tidak menunjukkan rasa takut. Ia tetap menjalankan warungnya dengan penuh percaya diri, bahkan ketika ancaman dari Tumenggung semakin nyata. Sikap tegas dan keberaniannya semakin membuat Roro Mendut menjadi pusat perhatian dan pembicaraan banyak orang. Di sisi lain, usaha ini menjadi pelarian bagi Roro Mendut untuk melupakan sejenak tekanan yang ia hadapi. Setiap hari, ia bertemu dengan banyak orang yang memberinya dukungan moral, meskipun sebagian besar hanya tertarik pada kecantikannya. Namun, di tengah keramaian pasar, hati Roro Mendut tetap merasa sepi. Ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan hanyalah cara untuk bertahan hidup, sementara jiwanya tetap merindukan kebebasan dan cinta sejati yang jauh dari jangkauan Tumenggung Wiraguna. Suatu hari, di tengah keramaian pasar, Roro Mendut bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Prono Citro. Pertemuan ini menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Prono Citro, yang merupakan anak seorang janda di desa Singabarong, membeli banyak rokok dari warung Roro Mendut. Pada pandangan pertama, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Prono Citro memandangnya. Tidak seperti pria lain yang hanya terpesona oleh kecantikannya, Prono Citro melihat Roro Mendut sebagai seorang wanita yang kuat dan penuh perjuangan. Keduanya mulai berbicara dan berbagi cerita, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk saling jatuh cinta.
Prono Citro adalah sosok yang lembut dan penuh perhatian, yang membuat Roro Mendut merasa dihargai sebagai pribadi, bukan hanya sebagai objek kecantikan. Mereka sering bertemu di pasar, berbincang dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian orang lain. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, Prono Citro menjadi cahaya bagi Roro Mendut, memberikan harapan bahwa mungkin masih ada kebahagiaan yang bisa ia raih. Namun, hubungan ini tidak mudah. Prono Citro bekerja di bawah Tumenggung Wiraguna, dan hal ini membuat situasi mereka semakin rumit. Keduanya tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam. Dalam setiap pertemuan mereka, ada campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Meski demikian, mereka memutuskan untuk terus berjuang demi cinta mereka, meskipun konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Hubungan antara Roro Mendut dan Prono Citro semakin mendalam, meskipun mereka menyadari risiko yang besar dari cinta terlarang ini. Prono Citro, yang bekerja sebagai bawahan Tumenggung Wiraguna, berusaha keras untuk menyembunyikan hubungannya dengan Roro Mendut. Ia sering mencari alasan untuk tidak hadir di istana atau menghindari perintah Tumenggung agar bisa bertemu dengan kekasihnya. Namun, rasa takut selalu menghantui mereka. Jika hubungan ini terbongkar, keduanya tahu bahwa hukumannya akan sangat berat. Di tengah ancaman tersebut, Prono Citro menunjukkan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa. Ia tidak hanya mencintai Roro Mendut, tetapi juga mengagumi kekuatan dan keberaniannya. Sebagai bentuk dukungan, ia membeli rokok dari warung Roro Mendut dalam jumlah besar, bukan hanya untuk membantu usaha kekasihnya, tetapi juga sebagai alasan untuk sering bertemu dengannya. Setiap pertemuan mereka menjadi momen berharga yang penuh dengan kebahagiaan sekaligus ketegangan. Namun, cinta mereka tidak bisa terus bersembunyi. Kabar tentang kedekatan mereka mulai tersebar di kalangan orang-orang di pasar, dan hal ini membuat Tumenggung Wiraguna curiga. Keadaan semakin sulit ketika Tumenggung mulai mencurigai Prono Citro dan memanggilnya untuk menghadap. Prono Citro menolak dengan alasan sakit, tetapi hal ini justru semakin memperkuat kecurigaan Tumenggung. Cinta mereka kini berada di ambang bahaya besar, dan mereka harus memikirkan cara untuk melarikan diri sebelum segalanya terlambat. Roro Mendut dan Prono Citro tahu bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan cinta mereka adalah melarikan diri dari kekuasaan Tumenggung Wiraguna. Dengan bantuan beberapa abdi yang setia, mereka mulai menyusun rencana pelarian. Mereka memilih malam yang gelap sebagai waktu untuk melarikan diri, berharap dapat meninggalkan segala tekanan dan ancaman di Mataram. Meski rencana ini penuh risiko, mereka merasa bahwa kebebasan adalah harga yang pantas untuk diperjuangkan. Rencana mereka melibatkan perjalanan yang panjang dan penuh bahaya. Mereka harus melewati wilayah yang dijaga ketat oleh pasukan Tumenggung, serta menghadapi ancaman dari penduduk setempat yang mungkin melaporkan mereka. Namun, cinta mereka memberi mereka keberanian untuk terus maju. Roro Mendut merasa bahwa Prono Citro adalah satu-satunya orang yang memahami dan mendukungnya, sementara Prono Citro tidak bisa membiarkan Roro Mendut menderita lebih lama di bawah kekuasaan Tumenggung. Namun, nasib berkata lain. Ketika mereka sampai di Segoroyoso, mereka ditangkap oleh pasukan Tumenggung yang telah mendengar kabar tentang pelarian mereka. Harapan untuk hidup bebas hancur dalam sekejap. Roro Mendut dan Prono Citro dipisahkan, dan keduanya menghadapi konsekuensi yang sangat berat atas cinta mereka. Pelarian yang seharusnya menjadi awal baru justru berakhir dengan tragedi yang mengubah hidup mereka selamanya. Di bawah penjagaan ketat, Roro Mendut dibawa kembali ke istana Tumenggung Wiraguna. Tumenggung, yang dipenuhi amarah, tidak memberi ampun kepada Roro Mendut. Ia memutuskan untuk memberikan hukuman berat yang akan menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berani melawan kehendaknya. Dalam suasana yang penuh dengan ketegangan, Roro Mendut tetap teguh, menatap Tumenggung dengan mata yang penuh keberanian meskipun tahu bahwa akhir hidupnya semakin dekat. Sementara itu, Prono Citro tidak tinggal diam. Dengan rasa bersalah yang mendalam, ia mencoba kembali ke Mataram untuk menyelamatkan Roro Mendut. Namun, usahanya terhenti saat ia dikepung oleh pasukan Tumenggung yang lebih kuat. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, Prono Citro berjuang mati-matian untuk melindungi cintanya,
tetapi akhirnya ia tewas di tangan prajurit Tumenggung. Kematian Pronocitro membawa duka mendalam bagi Roro Mendut, yang menyaksikan tubuh kekasihnya tergeletak tanpa nyawa. Melihat Pronocitro tewas, hati Roro Mendut hancur berkeping-keping. Dengan penuh keberanian, ia mengambil keris yang berlumuran darah dari tangan salah satu prajurit dan menancapkannya ke tubuhnya sendiri. Dalam tarikan napas terakhirnya, Roro Mendut memilih untuk menyusul Pronocitro ke alam baka, meninggalkan dunia yang penuh dengan penderitaan. Tragedi ini menjadi akhir dari perjalanan cinta mereka, tetapi juga awal dari sebuah legenda yang akan dikenang selamanya. Kematian Roro Mendut dan Pronocitro mengguncang hati banyak orang di Mataram. Mereka yang mengenal Roro Mendut tidak hanya mengenangnya sebagai gadis yang cantik, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan cinta yang tak tergoyahkan. Kisah tragis mereka menyebar dari mulut ke mulut, menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang untuk melawan ketidakadilan dan menolak tunduk pada kekuasaan yang menindas. Legenda Roro Mendut terus hidup, diceritakan di berbagai daerah sebagai kisah cinta yang melampaui batas waktu dan norma. Di mata rakyat, ia bukan hanya seorang wanita yang cantik, tetapi juga seorang pahlawan yang berani mempertaruhkan segalanya demi cinta dan harga dirinya. Tempat di mana ia menghembuskan napas terakhir bahkan dijadikan lokasi penghormatan, dengan bunga-bunga yang selalu diletakkan sebagai simbol penghormatan bagi keberaniannya. Hingga kini, kisah Roro Mendut dan Pronocitro tetap menjadi pengingat tentang kekuatan cinta dan perjuangan melawan takdir. Mereka yang mendengar ceritanya akan selalu diingatkan bahwa meskipun hidup penuh dengan rintangan, keberanian dan cinta sejati memiliki cara untuk bertahan dalam ingatan manusia. Roro Mendut, gadis sederhana dari Pati, menjadi lambang abadi cinta yang tak bisa direnggut oleh kekuasaan atau kematian.